Jagongan tuh kayak untuk nonton kamera, nggak usah liatin kamera. Tambah ganteng nih. Siap. Anak Jakarta tambah ganteng. Gimana ceritakan Jakarta seperti apa sekarang? Jakarta sekarang majemuk ya. Iya. Jakarta keras itu bayang-bayang kemarin yang sebelum saya ke Jakarta itu katanya Jakarta keras ya itu memang saya ke sana itu loh memang keras. Kerasnya gimana sih Le? Contoh nyatanya apa? Seperti keseharian itu ya nggak kayak di sini ya. Kayak di situ kayak keaku-akuan gitu, nggak Individualistis. ya individualistisme gitu. itu tinggi di situ. Egonya juga Egonya tinggi. ya. Pernah bermasalah dengan sebagian salah satu mereka atau banyak orang? Belum alhamdulillah. Kalau di sana itu di tempat saya itu alhamdulillah lingkungannya lingkungan anak Malang semua tapi rantauan gitu. Jadinya keseharian itu kalau pas di mes di kerjaan itu ya ngomong Jawa. Tapi kalau udah keluar di mana gitu baru itu Jakarta. Ya alhamdulillah di situ teman-temannya itu banyak dari Malang jadi ya kayak kerasa rumah sendiri gitu di rumah sendiri. Rasa kayak rumah sendiri. Iya, jadi adaptasinya itu juga gampang. Berarti nggak sempat bersosialisasi dengan anak-anak lokal sana secara khusus itu? Ya ada beberapa teman di situ ada. Teman kerja atau di luar kerja? Teman kerja ada, di luar kerja ada. Tapi baik-baik saja kan pada dasarnya ya. Kebanyakan di sana orang Jakartanya itu lebih banyak yang rantauan. Yang dari Jawa, Madura, Sunda itu banyak banget. Jadi ketemunya di sana itu yang asli orang Jakarta itu ya cuma dikit. Soalnya lingkungan di sana lingkungan rantauan semua. Tapi masih mau kembali ke sana kan? Iya. Iyalah, jalani aja. Yang penting sampai di sana nggak bikin masalah kan ya. Itu pendapat dari Fajar, bagaimana kembar bayangan kalian tentang Jakarta itu seperti apa sih? Udah pernah ke sana belum? Pernah, tapi masih TK ya kecil. Iya, Ketika TK. Jadi masih belum bisa menilai terlalu jauh ya. Ya masih memikirkan taman wisata dan sebagainya gitu aja. Mikirnya masih yang Masih yang seneng satu seneng yang- kayak di Monas terus kebun raya itu Ya, namanya anak kecil ya. Iya. Ya, rekreasi aja lah, asik-asik aja di sana ya. Itu. Jadi kira-kira kalau sampean punya kesempatan ke sana itu kira-kira kesiapannya apa sih nanti kalau tiba-tiba aku harus karena sesuatu hal harus bertemu Jakarta gitu. Siap. Ali. Siap mental. Mental apa ini? Harus Ya. Sharing-sharing sama yang dari sana gitu. suhunya. Jadi sering berdialog dengan yang sudah pernah ke sana. Berpengalaman. Yang udah berpengalaman. Saya mantan balik mangga tengkilan. Oke. Itu ya. Sampai membahas. Itu Jakarta. Saya nanya-nanya begini pun sebenarnya saya belum pernah ke sana. Siapa ya? Gimana siapanya? Siapa saya kalau jalan-jalan? Iya, saya jawab. Kalau jalan-jalan kan nggak perlu persiapan. Iya, misalkan ada perkara apa yang harus diselesaikan di sana itu loh ya. Karena ada urusan pekerjaan dan lain-lain. Saya juga belum tahu harus seperti apa ketika di sana. Paling saya nyiapinnya aja. Bismillah saya datang dengan baik-baik. Saya nggak niat bikin masalah. Saya pikir juga nggak akan ketemu masalah sih. Itu teorinya seperti itu. Jadi bagaimana Fajar? Kira-kira seandainya sahabatmu berdua ini Saudara ini. Oh, maaf, saudara betul sih sahabat di kelas tapi sebenarnya mereka bersaudara bertiga. Maaf. Satu klan ya. Satu pabrik. Satu dinasti loh. Satu Mas. dinasti. beda mesin. Iya, Satu merek. Satu dinasti. Saya kalau pasti ada Mas Amir juga. Iya, Mas Amir. Siapa lagi? Ada Tifa. Tifa dan lain-lain ya. Bagaimana seandainya mereka ke sana, kemudian kendalanya apa kira-kira? Ketika sampean kedatangan tamu dan itu saudara, saya kan otomatis nggak bisa menolak.
karena sesuatu hal mungkin harus apa ya, ada semacam pergolakan apa sih? Enggak sih, sederhana saja. Sampai mau menerimanya seperti apa sih dalam situasi sampai harus bekerja itu? Ya, kalau di situ ya yang penting tidak mengganggu di saya pas kerja itu ya. Kalau pas di luar kerja mah ya misalkan ke sana terus kayak bertamu mau ngejak jalan gitu ya. Ya ayo aja. Yang ada waktu libur sampai? Iya, ada. Sepekan berapa hari? Sepekan satu hari Minggu. Tapi pas kalau Sabtu itu sampai jam 1. Sabtu siang. Tapi tidak boleh digunakan 4 hari berturut-turut begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, soalnya di situ ngikut jam kantor. Jam kantornya gitu. Jam buka kantor. Ya, sering saya tanyakan ke teman lain juga. Kalipari dan Jakarta itu berbeda. Sebelumnya Semen belum pernah ke sana kan ya. Terus tiba-tiba Semen harus nyemplung ke sana, bukan sekadar dolan seperti kemarin ketika kita. Bukan, tapi Semen harus bekerja di situ, otomatis tanggung jawabnya besar banget. Perasaan pertamanya bagaimana nih? Speechless ya di situ. Ceritakan dong. Kayak pukulan gitu. Oh, begini gitu. Soalnya nggak pernah kebayang kan sebelumnya kalau Jakarta kayak gini. Cuma dibilangin ya itu Jakarta itu gini keras gitu. Ya pas tahu itu, oh jadi omongan-omongan orang itu saya buktikan sendiri gitu loh. Keras. Tapi karena pada dasarnya Samen berangkatnya baik-baik, terus memang Samen juga bukan tipe yang seperti itu. Samen itu kan kalem, halusan lah, Kalipari seperti apa gitu ya. Ya otomatis Samen nggak mudah terbawa gitu kan ya. Kalau di sana itu ya yang keras itu ya kalau beli apa-apa gitu ya. Di sana uang 50.000 kayak di sini kayak 5.000 cepet gitu. Mahal. Iya. Iya mahal. Ya. Ada yang mahal. Kok untungnya di sana ada warteg ya, ada warteg sama warung-warung kecil gitu. Jadi bisa membantu. 6.000, 7.000 itu bisa. Tapi kalau apa di pinggir jalan kayak Chinese food terus yang itu mahal ya 35.000, 40.000 sekali makan. Makanya saya kalau makan ya itu di warteg Ya, jadi cara ngatur keseimbangan antara penghasilan dengan pengeluaran begitu ya. Warteg gitu ya. Iya. Lauknya apa sih nih? Lauknya itu ya banyak, ada banyak pilihan kan ya. Kayak gitu. Saya ya kalau makan itu ya makan yang murah itu kayak sambal goreng gitu murah. Oh iya. Nasi sambal goreng sama kerupuk gitu aja udah. Apa kira-kira itu yang membuat sampean agak kurusan gitu ya? Ya mungkin kalau itu ya pas dikerjakan kerja juga fisik juga ya mungkin itu lupa apa gitu. Tapi menikmati ya, Ya, misalnya. enak kalau di sana ya kalau udah. Ya pas kaget, kalau kagetnya itu ya pas keluar gitu. Kok mahal, kok gini. Gitu. Kerasnya ya. Sempat terlintas nggak ya namanya juga beradaptasi, kemudian merasa capek, terus antara ingin bertahan dan ingin pulang, sempat nggak ada pikiran semacam itu? Alhamdulillah belum ada, kalau pas keseharian itu belum ada. Berarti keinginan memang kuat ya untuk Iya. bisa kerja ya. Bagus lah. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari saudaramu itu? Malah menyerah. Jakarta kelas lo. Kenapa? Jakarta? Ya. Kita menyerah ya. Malah menyerah. Tapi saya pikir kalau urusan makan mereka berdua nggak ada masalah ya, karena apa? Ya hari-hari makannya juga sulit ya. Siapa yang makannya yang baru makan nasi itu siapa? Temen. Ali. Saya ya. Ali yang baru makan nasi, sebelumnya nggak pernah makan nasi. Jadi kalau ke Jakarta udah nggak kaget ya. Bodo amat dengan makanan gitu Beli ya. kerupuk saja di itu Bisa cukup ya. mungkin Sama sih. Itu artinya nanti penghasilanmu nanti bisa di manage. Kalau kok saya mengangankan saya bekerja di sini, ini berandai-andai saja karena masih mau sekolah ya. Ya gitu. Paling tidak ada bayangan ya sekarang berdasarkan apa yang dialami oleh Fajar, kalian ya, paling tidak sudah ada modal seandainya saya nanti harus ke sana atau ke kota lain ya, apa saja yang perlu disiapin ya. Yang terpenting kalau di Jakarta itu teman ya. Ya. Pinter-pinter milih teman.
Kalau temannya itu kayak bisa menerima kita terus sejalan sama kita gitu enak. Pernah mengalami salah pilih teman? Kalau salah pilih teman enggak, maksud kayak salah mengakrabi seseorang gitu loh, mengikuti gayanya dia terus gimana gitu. Kok nggak sama kayak saya gitu. Kan kalau udah di sana kan bawaannya kan kayak anak kota gitu ya. Pergaulannya anak kotaan gitu. Padahal sama-sama anak Malangnya tapi udah terkontaminasi di sana. Jadinya gayanya itu kayak ke kota-kotaan gitu. Nah, saya kan di sini kan ya kayak ngajak orang desa mau gitu kan kayak malu gitu. Tapi sempat berpikir untuk aku harus mengikuti gaya dia agar bisa jadi sama gitu. Malah saya di Jakarta nggak mau jadi orang Jakarta ya. Mau jadi orang Malang aja tapi di Jakarta gitu. Oh iya. Iya. Bagus lah. Iya lah, punya prinsip semacam itu tuh bukan perkara mudah karena pengaruh yang akan dihadapi itu pasti beragam banget. Apalagi sampai udah cerita tadi ada orang yang sudah mulai bukan kelihatan identitasnya lagi, sudah menjadi orang lain, itu kan sesuatu yang yang memang mau dihindari sebenarnya juga sulit, tapi kita mau ngikut tetap ingat sadar bahwa saya anak kampung kok ngapain harus jadi beda gitu. Bagaimana dengan yang seperti itu, tanggapan kemarin ini gimana? Ada orang yang dalam proses beradaptasi itu beda-beda ya. Dia menemukan lingkungan yang baru, ada yang saya harus menyesuaikan dengan yang di sana. Perkara saya berubah jadi orang sana, seperti orang sana bodo amat, tapi ada juga yang bertahan seperti Fajar tadi. Kalau kalian kira-kira bagaimana? Aduh. Ya mungkin dari salah sisi dilema kan, karena kan ingin dapat teman, akhirnya kan ngikutin biar kayak ditemani gitu ya. Satu sisi waduh kok malah ikut gayanya mereka, dari segi finansial mungkin kalah, juga dari segi gaya hidup kan mengikuti mereka mungkin sulit karena pergaulannya kan beda kota sama desa, dari segi fashion ya. Pertama fashion ya. Terus makanan ya. Kayak hidup itu, elemen kayak hidup di sana tuh benar-benar lebih kompleks ya. Kita nggak jauh-jauh di Kalibari saja sudah mulai tumbuh apa macam-macam yang ya anak nongkrong sekarang glowing dan mereka pilih resto gitu deh ya, nggak ada yang mau kayaknya ya, bukan nggak ada yang mau ya, mereka lebih memilih karena ada pilihan yang mungkin sesuai dengan keinginan mereka. Belum Ali menanggapi yang tadi, bagaimana itu mau jadi seperti mereka atau bagaimana sih? Plus minusnya jadi bukan berarti kalau kemudian berubah jadi seperti mereka bukan berarti jelek loh ya. Tapi kalian bagaimana Ali? Gimana deh? Ya kalau menurut saya itu selagi itu baik ya, utama tidak gitu ya. Misal itu udah mengarah ke hal yang tidak negatif, ya udah kita tinggalkan atau hindari gitu. Kalau misal itu ngarah kebaikan ya apa salahnya gitu sih. Tapi ya tetap memilah lah. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu aja sih ya. Jadi tetap harus realistis ya, apalagi kalau misalkan di sana itu bekerja kemudian penghasilannya berapa, kalau mengikuti mereka baju aja ya, baju aja gaji 1 bulan bisa aja dapat 1 baju gitu ya, atau malah kurang. Bagaimana Fajar? Ya kalau mau ngikutin, kalau dari saya sih kalau mau ngikutin dia itu kan dari orangnya masing-masing, tapi kan lihat juga nanti apa finansialnya itu juga. Jadi selama di sana Fajar bagaimana pakai outfitnya? Ya sedikit harga outfitmu selama di Jakarta? Ya sedikit terbawa lah ya. Lihat teman-teman gitu kok beli ini kayak pingin gitu, apalagi kalau pas promo gitu kan. Ini yang ikut beli ini, nyoba gitu. Jadi ya sekalinya nyoba itu keterusan tuh. pengen lagi. Iya. Jadi nyandu ya. Tapi ada positifnya juga karena penampilan Sami jadi lebih keren, jadi di tempat kerja tuh jadi lebih berwibawa gitu mungkin. Ya, terpikir itu atau sekadar ikutin fashion aja lebih kan. Kalau pas di rumah kan kayak di sekolah itu kan saya kan penampilan kan bodo amat kan ya. Ada apa-apa gitu enggak rapi, enggak apa gitu, terus ya seadanya lah pokoknya. Nah, terus ke sana itu kan dituntut untuk memperbaiki diri gitu penampilan. Itu mulai belajar kenal kayak skincare gitu. Itu ya kayak gitu itu ya saya di sana itu ya. Tanya temen gitu.
ini apa. Soalnya nggak pernah di rumah aja nggak pernah pakai gituan saya. Iya. Pernah jadi minus nggak gajinya hanya demi fashion? Belum sih ya, belum. Jadi masih realistis juga ya. Ya, pokoknya saya kalau mau itu ada limit dulu. Dana segini berarti harus cari barang harus habisnya segini gitu. Nah, gitu, pinter ya, sudah mulai menata, manage pengeluaran dengan sebaik-baiknya. Walaupun sebenarnya kalau nurutin karpe hati, iya, ada habis. Kalau kalian bagaimana kembar? Belum merasakan. Belum merasakan, tapi masih setidaknya punya prinsip kan ya, bagaimana seandainya kalian memasuki lingkungan baru, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, di Malang aja, persaingan untuk itu luar biasa. Anak-anak kuliah itu ya sudah lazim, sangat terlihat lewat temanmu itu, oh ini anak kelasnya kelas mana, menengah atas, bawah itu kelihatan banget. Apalagi kalau sudah muncul bawa nyetir mobil sendiri gitu, udah kelihatan banget. Nah, bagaimana kalian? Apa mau udah bodo amat, aku mau ngandalin otak aja lah, hal itu yang penting saya nggak telanjang aja atau begitu? Ayo. Ya kalau saya sih ya jadi ya nggak, misal kita tinggal Bali bukan berarti kita harus jadi orang sana, tapi kita ya katanya Mas Fajar ya itu terus sama ya Nggak apa-apa kalau baju-baju mah tetap baju-baju kampung itu nggak apa-apa. ya sedikit menyesuaikan tadi ya, dilihat dari segi kita mampu nggak gitu. Iya. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Enggak. Sama-sama toai. Mungkin ada argumennya berbeda. Ya. Habis ini nanti pertanyaan Ali sama. Ya nanti saya arahkan ke Ali dulu, baru sampai bilang sama gitu ya. Sama berarti ya. Ayo lanjut. Sering ketemu artis nggak di sana? Belum ya. Belum pernah. Saya Nggak ada kesempatan? Baim bong pernah bagi-bagi takjil di depan gitu. Oh iya. Saya Ada keinginan menyapa atau bagaimana? Sempat? nggak ada, soalnya itu kan di atas, saya itu orangnya di bawah. Oh gitu. Cuma lihat dari atas itu aja. Saya jadi sana nggak suka main-main gitu. Kayak ya capek lah kalau nggak diajak temen gitu. Kalau dari saya itu ya nggak suka main gitu. Jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 6. Setelah itu udah ke asrama? Ya di mes. Kosan? Oh mes? Ya, mesnya gabung sama kantornya. Enak di ya. atas sendiri. Pantesan sampai jadi lebih putih karena nggak sempat keluar-keluar. Jakarta panas katanya. Iya memang. Di sana air di sana aja sama di sini tuh beda banget. Di sana di Jakarta itu airnya itu cuma dingin doang, nggak ada kayak oksigennya gitu. Nggak seger gitu. Iya, nggak ada seger-segernya. Walaupun udah mandi gitu aja ya keringetan lagi saking panasnya nih. Udaranya juga. Iya. Kalau di sini mah sekali mandi gitu aja awet gitu. Iya. Kalau di sana nggak betah. Karena terlalu panas ya udaranya. Ya asik ya ngobrol tentang Jakarta, antara Malang dan Jakarta. Yang sudah pernah merasakan Jakarta sebenarnya sudah bisa bicara seperti apa Jakarta dan bagaimana rasanya, lingkungannya, orang-orangnya, teman-temannya, pekerjaannya dan seterusnya. Nggak apa-apa, wawasan untuk kali Abi suatu saat berkesempatan ke Jakarta atau bahkan ke kota yang mungkin lebih keras lagi, kalau tidak ya nggak tahu. Di kota Batu. Ya, keren. Batu keras. Batu, betul. Batu. Gak apa-apa saja aja. Ngumpul untuk untuk foto thumbnailnya di sini. Ini satu dress code ini. Ya nggak apa-apa. Aku udah tengah kan kembar. Iya. Nah, aku cek kembar di sana. Nah, agak dekat sini. Nah, Abi agak ke sini. Nah, biar kelihatan sama-sama gede. Ya kalau nyamping gitu kecil banget. Wah, tahu gitu dari tadi seperti ini ya, biar ya gini. Iya. Lah, seandainya teman-teman kalian nonton gitu ya dari kelas ya, atau teman-teman yang seangkatan tapi belum berkesempatan untuk keluar sana jauh dari rumah, jauh dari kampung halaman, apa sih yang kiranya mereka
harus siapkan gitu. Ya kalau mau kayak kuliah kerja gitu lebih baik selesai masalah dulu di sini. Kalau masalah ada temennya sama pacarnya gitu kan kadang dari situ ke bawah gitu. Gitu ya. Cepat apa? Siap-siapin mental aja. Ada yang sampai mungkin pilih putus kerja asal nggak putus pacar gitu ya. Ya, Balik ada. lagi ke kampung itu ada kan ya. Karena terlalu Ada. cinta dengan pacarnya Itu bucin kemudian itu akhirnya tadi ya. kembali. Bucin. Gitu. Bucin. Iya. Kurang-kurangin aja kayak gitu kalau mau. Kurang-kurangin bucinnya ya. Ya kalau mau sukses ini. Kalau ntar jadi jodoh akan ketemu juga Ya, gitu. ya. Kalau risikonya karena itu ya, karena Fajar mau berjuang di sana kemudian pacarmu ya udah pilih aja kerja atau saya, pilih apa? Pilih kerja. Iya. Realistis ya? Realistis ya. Betul. Ya kembali ke situ lagi ya. Kalian bagaimana? Bagaimana ini? Bagaimana Ali dulu nanti? Ali dulu nanti saya ingin dengar apakah Abi akan bilang sama. Silakan Ali. Pertanyaan nanti apa ya? Itu tadi. Apa Eh, tadi? kalau ada pacarmu memaksa kau memilih gitu ya, jangan kerja dah sambil kuliah, konteksnya kuliah. Siapa tahu pacarmu tuh bucin banget, manja banget dan akhirnya nggak mau ditinggal-tinggal, bahkan untuk kuliah pun gue kan ketemu seminggu pisan, nggak mau ketemu setiap hari, aku atau kuliah. Kuliah. Ya realistis ya. Realistis. ya. Soalnya kan dia bilangnya sekarang kan nggak tahu kedepannya gimana. Kalau bisa jodoh kan ketemu juga nanti Nah, depannya. iya. Ya, apakah sama juga Abi? Sama mungkin. Sama juga. Ya kan kalau kita milih dia kan berarti kan kalau ya belum waktunya lah. Kita realistis juga kan. Sekarang Iya. kita butuhnya ini. Ya, nanti ada waktunya kita butuh sama yang dulu. Banyak butuh Betul itu. dulu kan ada waktunya juga. Kalau dia mementingkan hal itu berarti dia yang egois. Iya. Awal gak ngerti. Aku tuh ada Google loh. Dari Google oke aku. Contekannya Dari Google kemudian itu kan meresap ke pikiran dan perasaan sampean dan akhirnya menjadi semacam iya jadi semacam prinsip juga pada akhirnya. Artinya Ali Abi menyetujui prinsip itu sejalan dengan kata hati sampean ya sudah, walaupun itu sifatnya yang TK masalah itu. Terus kembali ke masalah pekerjaan tadi Fajar, gimana katanya ngomong apa ya lali aku. ke temen-temennya. Oh iya, pilihannya itu ya. Jangan harap untuk orang-orang atau untuk cewek-cewek di luar sana yang memang menjadi kekasih orang-orang yang punya niat yang kuat untuk bekerja. Jangan sampai memberi pilihan semacam itu gitu ya. Ya, karena pasti jawabannya udah pasti jelas gitu ya. Itu ya Fajar ya, kuat banget. Jadi memang harus didukung dengan keinginan kuat. Terus menurut Fajar ini semua yang terjadi itu manusiawi, termasuk yang mau saya katakan ini bahwa setiap tahun selalu saja ada anak-anak yang ketika mau berangkat bekerja tuh kelihatannya ya aku berangkat, tapi begitu udah nyampe sana dan merasakan bagaimana situasinya kemudian rontok dan pilih pulang aja lah. Untuk yang seperti itu bagaimana? Ya mungkin dipikir lagi aja niatnya itu kerja. Sebelum berangkat itu kuatin dulu niatnya, niat kerja itu buat apa, terus disusun juga planningnya itu buat apa. Nanti misalkan di sana ada kendala itu diingat lagi saya ini kesini buat apa, kesini buat apa. Kalau cuma ngikut itu aja ya kebanyakan gitu. Kembali ke niat. Kalau niatnya udah kuat, meskipun ada apa-apa itu nggak akan goyah. Iya. Ngedon pasti iya, terus apa kayak kena mental itu pasti iya. Tapi kalau ingat keinginannya sama niatnya kuat itu pasti bisa kuat. Karena semua butuh proses ya. Iya. Kalau ketika mau kerja yang dibayangkan hanya ketika kajian, Nah, iya. jadi berat ya. Proses penyesuaian atau adaptasi di sana itu untuk pekerjaan. Gini, saya hubungkan aja dengan fakta ketika sampai bersekolah ya. Bapak Ibu guru kan sering, ayo disiplin waktu, disiplin apapun itulah, pakaian harus rapi dan lain-lain.
ada gunanya nggak sih ketika masuk di dunia kerja? Ya ada banget ya. Banyak. Jelasin deh. Ya kayak ini tadi disiplin, terus kerapian gitu juga. Terus cara ngomong di depan kelas juga itu banyak manfaatnya. Jadi nggak nyalain ya kalau guru selalu cerewet, kamu tuh harus begini, harus begitu, bangun, harus teratur, bla bla bla, jam sekian, berangkat jam sekian, dan seterusnya. Ya, itu Karena pembiasaan yang dilakukan sejak sampai sekolah itu akan menjadi sesuatu yang otomatis ya ketika masuk ke dunia kerja itu maksudnya. Begitukah? Iya. Sampai tegaskan biar tidak sekadar jadi omongan saya saja. Ya kalau di sekolahnya itu udah terlatih disiplin terus rapi gitu, kalau di kerja itu enak ya. Pokoknya setiap perkataan sama didikan di sekolah itu ya banyak gunanya di pas kerja itu. Apalagi kayak saya itu kan kalau kayak kerapian terus kurang disiplin gitu kayak masih belum lah. Jadi pas kerja itu ya banyak belajar juga. Oh ternyata itu begini, apa gunanya saya dididik pas gini gitu. Jadi selama yang saya nggak nurut gitu, jadi tahu oh gini rasanya. Padahal ketika sekolah sampean termasuk yang kategori disiplin juga loh. Itu pun masih merasa begitu ya. Iya. Dibayangkan bagaimana yang memang sulit untuk berdisiplin ketika sekolah akan jadi lebih berat lagi. Itu juga mungkin ya yang membuat sebagian dari mereka rontok gitu ya. Kira-kira apa begitu Ali Abi? Itu tadi pentingnya hal itu gitu loh dalam fase selanjutnya. Ya kalau kemarin juga nanya ke teman-teman yang sudah kerja kayak ya berguna banget kayak itu disiplin. Soalnya juga kan tuntutan dari atasannya kan harus gini. Teman-teman kan dari segi kedisiplinan, terus dari segi kerajinan juga harus bisa memenuhi target dari atasannya juga. Iya juga. Sama kayak digembleng apa ya? Digembleng itu ditempa. gitu. Iya. Sama juga. Gimana Ali? Ali. Oh ini sudah bertiga ini bukan kebetulan sih, mereka berjuangnya memang sudah sejak awal, sejak dini, sejak kecil ketika mulai sekolah sudah membangun kedisiplinan itu sedemikian rupa. Tapi bagaimana Ali? Ya, kalau menurut saya kedisiplinan di sekolah itu kerasa banget ya. Misal kayak kita kalau misal aja kayak mau ada kerja atau lain sebagainya kan harus bangun sesuai apa yang sudah jadwalkan. Misal kalau kita nggak dibiasakan, misal kalau sekolah bangun jam sekian, berangkat jam sekian, kalau nggak terbiasa itu ya kita apa ya terlena dan malah teledor gitu kalau nggak terbiasa. Seperti itu sih ya. Jadi guna banget sih kalau kedisiplinan di sekolah. Ya kayak kerasa itu kayak kemarin daring gitu kan, nggak ada pembiasaan bangun sekian berangkat jadi bisa luring. Iya begitu luring, ampun. Bisa nggak berangkat juga karena belum bangun pada hari itu. Ini saya jahat banget, maaf ini lebaran loh ya. Ini dimakan. Sampai dingklo dimakan. Belum. Enak dimakan. Ini santernya sampai misentek iki dayane ya Allah. Enak makan. Maaf ya, dimanfaatkan kalian demi konten ini. Ya dosa besar. Enggak, saya pikir ini sekali nih ya. Sekali. Iya, silakan Nak. Insya Allah ini ada gunanya kok. Kalau teman-teman yang masih sekolah atau yang ingin bekerja, seenggaknya obrolan kita hari ini itu bisa jadi salah satu referensi lah untuk bisa dijadikan sebagai bekal lah untuk ketika keputusan mengikuti jalan hidup kalian sudah tiba waktunya. Aduh Fajar, apa yang kiranya belum disampaikan Fajar? Karena saya memang awam banget untuk masalah Jakarta karena belum pernah kesana. Jadi apa? Ya kalau mau sana itu ya itu yang pertama cepat-cepat adaptasi aja ya. Mempercepat proses adaptasi sama mengikuti
tradisi di sana. Gitu. Kan biasanya kan kalau ada orang itu kayak kalau di rumahnya begini terusnya begini. Nah, gitu. Kalau kita ngikutin gitu sulit kita untuk berbaur di sana. Jadi ya disaring-saring aja itu. Di situ. Dan terpenting di sana bekerja ya, namanya bekerja otomatis kita harus melaksanakan tanggung jawab sebagai pekerja karena profesional dibayar, jadi mau nggak mau ya harus ngikut aturan yang ada di sana ya. Nah yang beratnya itu kalau yang udah nggak terbiasa ngikutin aturan yang berlaku dimanapun mereka berada itu yang jadi bahaya, proses adaptasinya akan jadi lebih sulit gitu ya. Gitu. Ya wis asik pokoknya. Asik. Kalian tuh begitu masuk tadi, iki dapat satu konten lagi. Oh, iya. Saya jahat banget kalau udah urusan gini, saya jahat banget gitu ya. Ali Abi Fajar, pas komposisinya. Mudah-mudahan lancar ketika berangkat lagi ke sana. Yang mau kerja, Fajar kembali ke Jakarta. Ali Abi insya Allah nanti Malang ya, Malang, Jogja, Surabaya, kira-kira peluangnya Malang ya. Tidak apa-apa, dimanapun yang penting kesungguhannya ya belajar. Mau di tempat manapun kalau nggak bersungguh-sungguh ya buat apa? Hasilnya juga akan kelihatan. Kita aja sukses menghadapi apapun, kemungkinan apapun, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Jadi punya rencana-rencana, iya, namanya juga manusia memang harus berencana. Tapi ketika di perjalanan ada sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi ya bismillah harus ya bismillah, alhamdulillah juga ya Allah, terus sudah diberi ini itu dan akhirnya bisa membuat kalian berpikir. Kita memang harus selalu berpikir dari apapun yang kita hadapi. Aduh, Fajar Walupitu. Apa sih namanya Fajar Walupitu? Itu nomor andalan. Arema kan 1987. Oh gitu. Arema dia. Iya, kok di akun-akun Instagram ya di Instagram Fajar Walupitu. Iya. Abisata. Itu singkatan saja. 32 menit 25 detik ya, ini nggak saya edit ini. Walaupun dari yang jomplang-jomplang tadi saya masukkan biar kelihatan lebih alami. Ya, lanjut. Makan. Ini jajan kantin ini. Kantin mengingatkan kembali akan masa-masa sekolah. Ya. Masa ke susu, nggak dolan ke susu aja nggak usah dolan.